Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita kaji pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, pada Rabu malam Kamis yang lalu terakhir kita berbicara tentang cobaan bagi orang mukmin, ya, yang kalau sakit itu malah dosanya berkurang dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi banget bala iku ing atase para anbiya nuli aulia nuli amsal fa amsal apa sak kadare agamane semono lah balae semongso agamane kuat kandel mongko iya banget balake lan lamun ana agamane iku dhaif tipis mongko kurang balake ora gingsir iku bala ing atase kawula mukmin hingga supaya lumaku ana ing luhure bumi hale wis ora ana dosane bersih hakadza dzakarahu fil hadis. Cobaan atau ya bencana yang paling berat itu adalah yang menimpa para nabi, kemudian setelah itu para wali, dan demikian pula secara berurutan semakin kuat imannya, semakin besar cobaannya atau balaknya sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi semakin tinggi kadar agamanya, itu semakin kuat dosanya, semakin tebal imannya, maka semakin berat cobaannya. Dan kalau agamanya tipis, maka cobaannya juga tidak berat gitu. Terus saja orang mukmin itu dicoba sehingga selama dia hidup di atas bumi, sehingga ketika meninggalkan bumi ini dosa-dosanya sudah habis, bersih, sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis. Jadi jangan menjadi lemah karena besarnya atau karena beratnya cobaan, karena itu seukuran dengan iman kita masing-masing. Makna al-isyari artine sifate sabirin iku tatkalane kena balak kelawan nglakoni amrus syara' utawa kelawan ikhtibar utawa kelawan iftiror iku padha ngucap inna lillahi. Artine ora ana kaduwe ingsun wujud hakiki utawi wujude ingsun iku wujud majazi. Lan keduwe Allah dhewe ingkang duweni wujud hakiki. Wa inna ilaihi raji'un. Kelawan masrahaken wujud majazi krana arah amrih wujud hakiki ing dalem maqam indiyah fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Artinya sifat orang-orang yang bersabar itu ketika mendapatkan bala cobaan dengan
melaksanakan perintah syara atau dengan pengujian, dengan terpaksa menjalani kehidupan yang tidak menyenangkan, maka orang itu akan mengatakan kami adalah milik Allah. Maksudnya kami ini bukan milik kami sendiri, wujud kami ini secara hakiki bukan wujud kami. Yang wujud kami adalah wujud majazi. Majazi itu ya tidak sesungguhnya. Dan bagi Allah sendirilah wujud hakiki itu. Nah, itulah makna sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Dengan menyerahkan wujud majazi supaya memperoleh wujud hakiki di dalam makam, di dalam tingkatan dekat dengan Allah. Ya, seperti dalam firman Allah, di tempat duduk yang benar, yang sesungguhnya di hadapan Sang Raja yang sangat berkuasa, yakni Allah. Utawi wong kang mangkono ikulah wong kang oleh jadzabatul haq wa ulaika humul muhtadun, kelawan jadzabatul haq marang maqamil indiyah lan oleh takhalluq bi akhlaqil haq, lan iya iku bisa sabar, bisa tawakal, bisa zuhud. Orang begitu itulah orang yang mendapatkan tarikan dari Tuhan yang Maha Benar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan jadzabatul haq, dengan ditarik oleh Allah, ya. Ditarik kemana? Ke makom dekat dengan Allah, ke makom indiyah. Makom ya indiyah itu bisa di depan, bisa di samping ya. Tapi ya pada Allah ya, kalau diumpamakan tempat yaitu di sekitar Allah. Dan mendapatkan perilaku dengan perilaku Allah. Ya, berperilaku dengan perilaku Allah. Itu maksudnya adalah bisa sabar, bisa tawakal, dan bisa zuhud. Sabar, tawakal, zuhud itu termasuk akhlaqil haq, akhlaknya Allah yang Maha Benar. Utawi sababin nuzule iki ayat, inna sofa wal marwata iku setuhune ana ing dalem sofa lan marwah iku ana asnam loro, suwiji rupa lanang namane Asaf, anggone iku ana ing sofa, lan suwijine rupa wong wadon namane Nailah, anggone ana ing marwah. Lan ana wong ahlul jahiliyah iku padha takzim hormat kelawan iku asnam loro, kelawan padha bola bali marang antarane sofa lan marwah. Mongko tatkala yen teko agama Islam mongko den rusak iku asnam loro, mongko nuli sengit wong Islam kabeh lamun bola bali marang sofa lan marwah krana arah sa'i. Mongko tatkala mangkono mongko nuli tumurun iki ayat. Faqala ta'ala, sebab turunnya ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah itu bahwa dulunya di sofa dan marwah itu ada patungnya ya. Yang satu ada dua patung ya, yang satu patung jantan diberi nama Asaf, tempatnya di sofa, sedangkan yang satu lagi patung betina yang diberi nama Nailah, tempatnya ada di marwah. Nah, orang jahiliyah dulu sangat menghormati ya, sangat mengagungkan dan menghormati dua patung itu dengan bolak-balik antara sofa dan marwah ya, seperti sa'i. Maka ketika datang agama Islam lalu dirusaklah kedua patung itu, sehingga orang Islam tidak suka kalau bolak-balik dari sofa dan marwah karena dianggap mengikuti orang jahiliyah. Nah, dalam keadaan begitu lalu turunlah ayat berikut ini. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim.
setuhune anane gunung Safa lan gunung Marwah iku dadi ngalamate dinillah. Ora kok ngalamate dini jahiliyah, ora mongko sapa wonge nglakoni haji ing Baitillah utawa nglakoni umroh mongko ora dadi ala lan ora dadi bahaya ing atase wong iku lamun bola-bali marang Safa lan Marwah. Sesungguhnya gunung Safa dan gunung Marwah itu merupakan tanda agamanya Allah, bukan tanda agamanya orang jahiliyah. Maka barang siapa yang melaksanakan haji ke Baitillah atau umroh, maka tidaklah menjadi jelek atau tidak menjadi bahaya kalau orang itu bolak-balik ke Safa dan ke Marwah. Dumeh asale kelakuan jahiliyah mangkono iku ora balik dadi wajib sa'i antarane Safa lan Marwah ba'dane wis teko agama Islam sabab dawuhe Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuhune Allah Subhanahu wa taala iku wis merdoaken ing sira kabeh sa'i antarane Safa lan Marwah. Mongko sapa wong nglakoni ngamal sunat kelawan thawaaf utawa liyane iku mongko setuhune Allah amales ing ngamale kelawan den ganjar ing atase wong iku, ing atase wong kang nglakoni. Jadi tidak menjadi bahaya, tidak menjadi jelek kalau orang itu bolak-balik ke Safa lalu ke Marwah, ya seperti kelakuannya orang jahiliyah dulu, sama sekali tidak. Tapi bahkan wajib sa'i antara Safa dan Marwah setelah datangnya agama Islam, karena sabda Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kalian semua, atas kalian semua, sa'i antara Safa dan Marwah. Maka barang siapa melakukan perbuatan sunat dengan tawaf atau lainnya, maka Allah akan membalas perbuatannya itu dengan balasan yang lebih baik, ya, bagi orang yang melakukannya. Angen diko Ibnu Abbas tuhune sa'i antarane Safa lan Marwah iku ora fardu krana ningali ayat fala junaha alaihi. Lan ngendika Imam Syafi'i lan Imam Malik setuhune sa'i iku dadi rukune nusak. Lan ngendika Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu setuhune sa'i iku wajib den tambeli kelawan dam lamun tinggal. Ibnu Abbas berpendapat bahwa sa'i atau jalan cepat di antara Safa dan Marwah atau dari Safa ke Marwah dan sebaliknya itu tidak fardu karena ayatnya berbunyi fala junaha alaihi, maka tidak mengapa atau tidak akan dapat dosa atas orang itu. Jadi mestinya kalau begitu ya tidak wajib, itu kata Ibnu Abbas. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik itu berkata bahwa sa'i itu menjadi rukunnya ibadah haji atau umroh. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata atau berpendapat bahwa sa'i itu wajib, dan kalau tidak dilakukan itu kalau orang haji atau ibadah lain ya umroh tidak sa'i, maka ia harus membayar membayar denda. Makna al-isyari setuhune Allah Subhanahu wa taala iku wis andadekaken syairillah ing dalem zahir, iku dadi anuduhaken syairillah ing dalem batin, kadidene setuhune Safa lan Marwah iku syairillah ing dalem zahir, semono uga Safa lan Marwah iya dadi syairillah ing dalem batin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan syiar-syiar Allah atau tanda pengabdian kepada agama atau tanda
tanda ritual, orang mengatakan begitu, yang bersifat dohir, ya, itu untuk menunjukkan adanya syiar atau tanda kepatuhan pada perintah di dalam batin. Sebagaimana Safa dan Marwah itu adalah syiar dohir, demikian juga Safa dan Marwah itu adalah petunjuk kepada syiar batin. Mongko utawi Safa iku isyarat lisir, lan Marwah iku isyarat liruh, lan kaduwe wong kang salik iku lumaku antarane Safa lan Marwah iku terkadang sa'i salik ana ing dalem Safa asir kelawan buang sekabehane gunane lan buang aghyar lan buang sakolain jungkung ilallahi ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Safa itu merupakan isyarat bagi sir, ya, bagi inti hati, dan Marwah itu merupakan isyarat bagi roh, bagi orang yang sedang menjalani laku sufi. Jadi orang salik itu orang yang menjalani laku sufi itu berjalan di antara Safa dan Marwah. Ya. Kadang-kadang sa'inya salik itu di dalam Safa sir dengan cara membuang semua guna itu kemampuan, kecakapan, dan membuang semua yang aghyar, semua yang selain Allah, serta membuang sakolain. Sakolain itu ingatan kepada dua jenis atau dua makhluk di bumi, yaitu jin dan manusia, yang disebut dengan sakolain. Ya, jadi salik, orang yang menjalani jalan sufi itu dalam latihan sufinya itu kadang melakukan sa'i di dalam Safa sir, dalam Safa yang berupa sir atau sir yang diserupakan dengan Safa, dengan cara membuang semua tadi yang selain Allah, melulu hanya mengingat Allah. Yang dalam firman Allah yang lain di surat Al-Muzammil disebutkan, dan watabattal ilaihi tabtila, dan tabattal itu artinya hanya melakukan tindakan pemujaan kepada Allah, tabtila dengan melupakan yang lain-lain. Lan terkadang sa'i salik ing dalem marwatur ruh, lan iya iku arep neka akan kebagusan marang sekabehane ajzaul insaniyah ingkang dakhiliyah lan kharijiyah, batiniyah lan zahiriyah, kelawan muraqabah amale batin lan kelawan mu'alajah zahir ing dalem taat, lan arep an dihenaken ing akhirat marang awake dhewe lan nuli ahline lan nuli ngiyale lan nuli ngalamin kabeh. Terkadang tadi kan kadang-kadang sa'inya itu di dalam Safa usir, ya, di dalam Safa, dalam sir yang diserupakan dengan Safa. Tapi kadang-kadang juga salik itu berlatih tasawufnya itu dengan cara bersa'i, berjalan cepat di roh yang diserupakan dengan marwah, marwatur ruh, marwahnya roh, yaitu dengan cara menjalankan kebaikan atau menyampaikan kebaikan kepada semua bagian kemanusiaan, baik yang di dalam maupun yang di luar, batin maupun zahir, dengan cara mengamati terus-menerus amal batinnya, dan dengan cara mu'alajah ini arti aslinya adalah menangani atau mengobati, ya, jadi atau mungkin melatih semua anggota tubuh manusia ini di dalam ketaatan, ya, dan mendahulukan akhirat kepada dirinya sendiri,
lalu pada keluarganya, lalu pada orang yang menjadi tanggungannya, dan kepada semua manusia. Maksudnya akhirat itu lebih dipentingkan daripada dirinya sendiri, daripada keluarganya, orang yang menjadi tanggungannya, dan semua alam. Bisa begitu, atau di dalam menjalani tindakan-tindakan akhirat itu dirinya sendirilah yang mesti melakukan, lalu baru keluarganya dan seterusnya tadi sampai kepada semua alam. Jadi dalam menjalani tindakan kebaikan itu dirinya harus lebih di depan daripada yang lain-lain. Mongko sapa wonge haji ing Baitul Qalbi ing dalem thalabur Rabbi, mongko ora dadi bahya lamun yen to mubeng-mubeng ana ing sofa sir krana arah ta'zim awamirillah lan sae ing dalem marwatur ruh krana syufqah ala Allah taala. Maka barang siapa yang berhaji di Baitul Qalbi, ya, di dalam mencari Tuhannya, maka tidak berbahaya bagi dirinya kalau dia berputar-putar di sofa sir, di sir yang seperti sofa, karena arah mengagungkan perintah-perintah Allah, dan sa'i di marwatur ruh, di roh yang digambarkan dengan marwah, karena arah takut, ya, sufqah atau bukan sufqah itu karena mengasihani makhluk Allah. Jadi kalau sir tadi, kalau berputar-putar di sir itu karena ingin mengagungkan perintah Allah. Tapi kalau sa'inya itu di roh, maka tujuannya adalah mengasihi makhluk Allah. Mongko dadi ana iku sairillah alhasil utawi janjine Baitul Qalbi krana thalabur Rabbi iku, saya kira hajine ya, utawi hajine Baitul Qalbi krana thalabur Rabbi iku arep sa'i salik ing dalem sifate sir kelawan buang akwangan, lan arep sa'i ing dalem marwah roh kelawan rahmat lan syafaqah lil makhluk kabeh. Maka yang demikian itu adalah syairillah, yakni melakukan dua tindakan tadi, apakah sa'i di sofa karena mengagungkan perintah Allah, atau sa'i di marwah roh, marwatur roh, karena mengasihi manusia, itu adalah syairillah juga. Kesimpulannya bahwa haji ke Baitul Qalbi untuk mencari Tuhan itu caranya dengan bersa'i di dalam sifat-sifat sir, dengan cara membuang semua yang ada selain Allah, dan sa'i di dalam marwatur roh, dalam roh seperti yang dilambangkan dengan marwah, dengan cara mengasihi dan menyayangi makhluk semua. Utawi sababin nuzule ayat innalladzina yaktumuna al-ayah iku setuhune ulama Yahudi iku ngumpetaken ing sifatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang wis kasebut ing dalam Taurat, utawa ngumpet ayat ar-rajm, ayat rajam, utawa liyane minal ahkam. Wakila iki ayat umum, ora kok khusus marang ulamane Yahudi wae, ora balik ngumum endi-endi wong kang ngumpet ing perkara ning ilmune agama iya klebu iki ayat yang berikutnya. Sebab nuzulnya yaitu ayat yang berbunyi sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sampai akhir ayat, menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dan seterusnya, maka adalah bahwa ulama-ulama Yahudi itu menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW yang telah disebut di dalam kitab Taurat, atau menyembunyikan ayat rojam, melempari orang yang berzina dengan batu sampai mati, atau lain-lainnya, atau hukum-hukum lainnya.
Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini umum, tidak khusus untuk ulamanya Yahudi, tapi untuk semua orang yang menyembunyikan urusan ilmu agama, ya, termasuk ke dalam iki ayat ini. Utawi artine kitman iku tinggal izhar marang suwiji-wiji hukum agama, hajat marang izhar, ya. Yang dimaksud dengan kitman atau menyembunyikan itu adalah meninggalkan atau tidak menampakkan sesuatu yang menurut hukum agama itu mesti ditampakkan. Faqala ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Setuhune menungso kabeh ingkang padha ngumpetaken ing ilmu ingkang wus anurunaken ingsun ing iku ngelmu kaya sifatin Nabi Muhammad lan ngilmu agama lan kaya ngumpet ayatul rajam oleh padha ngucap sawuse merengkang wus amertelaaken ingsun ing iku barang marang ulamane kabeh ingsun pertelaaken ing dalam kitab Taurat utawa endi-endi kitabullah. Sesungguhnya semua manusia yang menyembunyikan ilmu yang telah aku turunkan kepada mereka seperti sifatnya Nabi Muhammad dan ilmu agama dan seperti menyembunyikan ayat rajam, ya, mereka menyembunyikan itu karena mereka merengkang itu tidak mau patuh, begitu ya. Jadi mereka melakukan itu karena tidak mau patuh. Setelah aku telah menjelaskan itu semua kepada ulama Yahudi kabeh dan aku telah menjelaskannya di dalam kitab Taurat atau kitab-kitab Allah yang lainnya. Ya. Utawi mangkono wong kang padha ngumpet ing ayatillah lan dinillah bendune ing wong iku kabeh sapa Allah, bendoni ing wong iku kabeh sapa Allah Subhanahu wa taala, tegese adoh saking rahmat lan padha milu bendoni sapa para malaikat kabeh lan para mukminin kang mukminin kabeh utawa saben-saben suwiji iya ndongaaken kelawan laknat angin ora den laknati wong kang wis padha tobat saking ngumpetaken lan padha bagusaken ing ngamale lan nuli padha mertelaaken ing barang kang den umpet. Ya. Orang-orang yang menyembunyikan ayat Allah dan agama Allah itu maka dimurkai, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jauh dari rahmat Allah, dan yang murka bukan hanya Allah tetapi juga malaikat, kaum mukminin dan semua utusan, ya, atau semua orang lain itu mendoakan dengan laknat. Yang tidak dilaknati hanyalah orang yang sudah tobat dari menyembunyikan itu lalu mau memperbaiki perbuatannya, lalu menyampaikan apa yang sudah mereka sembunyikan. Nah, yang begini tidak mendapatkan laknat dari tidak mendapatkan doa kutukan dari dari Allah dan malaikat serta seterusnya itu. Mongko utahe mangkono-mangkono wong kang wis padha gelem tobat, mongko nrimo ingsun ing tobate lan setuhune ingsun iku zat kang ahli nrimo tobate kawulane ingsun lan ingkang ahli welas kabeh marang kawulan ingsun kabeh kang mukminin. Nah, orang yang sudah mau tobat itu maka aku akan menerima tobatnya, dan sesungguhnya aku adalah Tuhan yang menerima tobat hamba-hambanya dan yang belas kasihan kepada semua
hamba yang mukmin. Ya, saya kira sampai di sini saja. Jadi mungkin kesimpulan yang terakhir ini adalah bahwa kita tidak boleh menyembunyikan hal yang menurut patut itu wajib atau diperlukan oleh orang lain. Tidak boleh. Jadi punya ilmu lalu disimpan saja, tidak mau menyampaikannya kepada orang lain, itu termasuk hal yang dilarang oleh ayat ini ya, oleh Allah melalui ayat ini. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.